Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Anas di channel MA Tech. Dan di depan kita ini sudah ada dua buah produk gadget aksesoris terbaru dari Viata, yaitu earphone TWS. Memang Viata agresif banget dengan sering ngeluarin produk terbaru, dan harus saya akui ya, kalau produk-produknya itu memang bagus untuk harga di kelasnya. Nah, yang pertama di sini ada Viata Airboom Dome. Nah, ini adalah earphone TWS premium terbaru yang dimiliki Viata. Tertulis di sini Future Size Perfection. Oh ya, untuk harganya ini sekitar 600 ribuan. Terus di sini ada beberapa poin selling yang memang ini adalah fitur eksklusif yang dimiliki si TWS ini. Seperti sudah support dengan Qualcomm aptX, terus kodek AAC juga. Nah, ini adalah kodek yang biasa digunakan di smartphone Apple. Terus Qualcomm CVC, nah ini mengurangi kebisingan ya di saat kita melakukan panggilan. Dan mantapnya ini sudah support dengan wireless charging, terus bertahan sampai 8 jam waktu bermain. Nah, di sampingnya ini ada beberapa poin selling lagi seperti Bluetooth 5.1, IPX5 waterproof, sama aja. Terus di sisinya seperti ini. Kemudian di bagian belakang ada keterangan spesifikasi, di antaranya ya hampir sama aja sih, Bluetooth 5.1, terus jarak maksimal 10 meter, support kodek SBC, AAC, aptX, music time sampai 8 jam, baterai berkapasitas 100 mAh. Nah, ini 100 mAh artinya dua earbudnya ya, masing-masing 50 mAh, dan power case-nya berkapasitas 580 mAh. Oke. Dan untuk yang satunya ini adalah TWS untuk gaming ya. Saya lebih penasaran ke yang ini nih, gimana performanya, nanti kita lihat. Untuk harganya ini sekitar 400 ribuan, Viata Airboom Nitro. Boost your gaming experience. Bisa bertahan sampai 6 jam SD audio, 12 di satu sensor sentuhan. Terus di sini sama aja sih tagline-nya, Boost your gaming experience. Dan bagian belakang ada keterangan spesifikasi seperti Bluetooth 5.0. Terus baterainya berkapasitas 50 mAh, sama aja sih. Dan power case-nya berkapasitas 650 mAh, music time sampai 6 jam. Oke, langsung kita buka aja kedua produknya. Dan oke, ini dia isi masing-masing dalam boxnya. Untuk Viata Airboom Dome, di sini ada power case-nya yang pasti di dalamnya sudah ada si earphone-nya. Kemudian ada kabel charger yang sudah bertipe C. Terus ada cadangan ear tips dan juga buku panduan. Untuk yang Airboom Nitro ini sama aja sih. Ini power case-nya yang di dalamnya sudah ada si earphone-nya, kabel USB Type-C, cadangan ear tips dan juga buku panduan. Oh ya, kedua ini punya karakter warna yang berbeda. Jadi saya lupa untuk ngejelasin. Kalau yang Airboom Dome ini berwarna biru dan yang Airboom Nitro ini berwarna hijau stabilo. Memang kesannya gaming banget kalau warna hijau stabilo. Oke, ini saya rapiin dulu. Dan kita lihat untuk yang Airboom Dome dulu ya. Di sini memang punya power case yang ukurannya itu memang mungil, asli ini mungil banget. Jadi kalau kita taruh di saku nggak membutuhkan ruang lebih. Untuk bahannya ini dari plastik tapi punya finishing yang asli solid ya. Finishingnya itu Dove Airboom Dome. Dan ini dia Turbo Design by Viata. Ini sudah support dengan wireless charging. Dan di sini ada strap yang pendek banget dan ada port USB Type-C. Oke, langsung kita buka. Wow, ini asli keren. Ada LED yang menyorot di bagian earphone-nya ya, berwarna biru. Asli, ini kesannya memang keren. Dan kalau kita giniin, ini solid sih, asli solid. Dan ternyata di sini ada ini dia, digital indikator status baterai yang ditandai dengan angka. Jadi ini memang informatif banget. Saya suka sih seperti ini. Oke, ini kita ambil ya untuk earphone-nya. Nah, kalau bentuk earphone-nya ini pertama kali sih saya nemu earphone dengan desain seperti ini. Ini kayak kaki-kaki. Dan untuk earphone bagian kanan dan kiri kalau dipakai ini kayaknya sama aja sih, karena memang punya desain yang sama. Nah, ada pin konektor untuk mengecas.
Untuk bahan dari ear tipsnya ini lembut, kayaknya memang nyaman untuk dipakai. Dan untuk finishnya asli ini solid sih, nggak terkesan muram ya. Dan untuk pengoperasian di sini nggak pakai sensor sentuh, tapi ditekan seperti ini. Oke, kita lihat untuk yang Airboom Nitro. Ini TWS Gaming. Saya penasaran sih gimana nanti kualitasnya. Apakah delaynya itu masih kerasa apa enggak? Dan untuk power case-nya di sini juga mungil, tapi nggak semungil ini ya. Ini bentuknya lebih sedikit memanjang. Ada tulisan Airboom Nitro, kesannya memang gaming banget kalau warna hijau stabilo seperti ini. Kalau ini finishingnya sama aja Dove, tapi di bagian sini nih kelihatan plastik banget ya. Ini, kelihatan plastik banget. Beda sama finishing yang Airboom Dome seperti ini. Nah, di sini ada port USB Type-C untuk ngecas. Kalau kita buka, nah ini LED indikator status baterai cuma ditandai dengan ya titik kecil gini aja, bukan dengan angka. Nah ini kalau kita buka rasanya kurang begitu solid ya, kalian sendiri. Nah seperti ini. Nah tapi bukan masalah sih, yang penting gimana nanti kualitas si earphone TWS-nya. Oke, kita langsung ambil ya. Desainnya seperti ini. Saya lebih suka desain dari Airboom Nitro ini sih dibanding si Airboom Dome kayak gini. Kesannya kalau dipakai itu rasanya mungkin lebih enak yang ini ya. Dan untuk finishingnya ini sama aja Dove, tapi untuk nozzle-nya ini plastiknya kelihatan banget ya. Sama dengan finishing di bagian power case-nya. Nah, ada pin konektor untuk mengecas. Dan untuk ear tipsnya ini sama, warnanya hijau stabilo. Ini lembut juga sih. Kalau yang ini untuk pengoperasiannya pakai sensor sentuh. Ini udah menyala ya. Di sini ada logo Viata. Dan ini lubang untuk mikrofon. Tadi lupa, di sini juga ada lubang untuk mikrofon. Oke, ini saya coba dulu gimana kualitasnya dan tunggu saya untuk kembali. Dan oke, balik lagi kita bahas kualitas suara untuk Viata Airboom Dome-nya dulu ya. Sedikit catatan dari saya pribadi, jadi untuk mendapatkan suara yang benar-benar maksimal harus ngepas-ngepasin dulu posisi si earphone-nya. Karena menurut saya desain seperti ini nggak langsung pada posisi yang pas. Karena nozzle-nya ini kan termasuk gede, sedangkan ukuran lubang telinga tiap orang nggak pasti semua sama. Beda sama desain Airboom Nitro ini yang langsung pas ya menurut saya. Oke, untuk kualitas suara ini sesuai harga sih, enak banget, tapi seperti yang saya bilang tadi harus pas posisinya. Karakternya itu balance, semua komposisi suara mampu terdengar jelas, nggak didominasi satu aja. Dan didengar itu rasanya ringan, nggak mendem. Maksudnya itu setiap alat musik dan vokal mampu terekspresikan semua, seperti lepas gitu loh. Dan yang saya suka di sini tuh jernih, kerasa pure juga. Memang sih bassnya nggak yang sampai jedak-jeduk, tapi rasanya ya itu tadi, balance atau berimbang, intinya enak lah. Saya rasa peran fitur Qualcomm aptX di sini sangat kerasa banget. Suara itu lebih jernih. Perlu dicatat juga untuk menikmati fitur Qualcomm aptX, HP kalian juga harus support. Kalau saya sih coba di HP Sharp SHV42 yang kebetulan HP ini sudah support dengan Qualcomm aptX. Untuk melihatnya HP ini mudah ya, di notifikasi sudah terlihat ini dia Qualcomm aptX. Atau kalian bisa lihat di HP kalian, masuk ke opsi pengembang atau opsi developer, terus kalian geser ke bawah sampai ke konfigurasi USB default. Nah, di sini kalian bisa lihat secara default kodek audio Bluetooth ada di posisi apa. Kalau di HP ini kan audio Qualcomm aptX. Kalau HP kalian secara default SBC dan memang nggak support, meskipun di sini ada beberapa pilihan seperti ini dan kalian coba set ke Qualcomm aptX, terus keluar lagi dan masuk ke opsi developer lagi. Nah, dan kita lihat lagi. Nah, ini tetap balik ke Qualcomm aptX seperti juga di HP kalian ya.
Kalau nggak support, meskipun di set ke Qualcomm aptX, itu pasti akan balik lagi secara default seperti contoh di SBC. Oke, selanjutnya kita bahas TWS Gaming Viata Airboom Nitro. Ini langsung saya coba untuk ngegame PUBG. Sebagai catatan, ada mode khusus agar latensinya lebih rendah, yaitu masuk ke mode gaming dengan cara kita sentuh 3 kali earphone di bagian kanan sampai ada suara cewek, game mode, dan sentuh 3 kali lagi untuk kembali ke music mode. Oh ya, saya lupa ngejelasin kalau Viata Airboom Nitro ini punya latensi atau tingkat delay yang rendah banget untuk ukuran TWS, yaitu cuma 65 millisecond atau 0,065 detik. Sedangkan umumnya TWS yang bukan gaming itu biasanya di antara 100 millisecond sampai 200 millisecond. Semakin rendah nilai millisecond, semakin minim pula delaynya. Dan memang dengan 65 millisecond di Viata Airboom Nitro ini asli, ini enak banget untuk ngegame seperti PUBG. Delaynya itu minim dan minim banget, bahkan seperti nggak kerasa sama sekali kalau kalian nggak teliti pakai banget. Coba tembak, dar! Sentuhan jari saat pencet dengan suara yang keluar di earphone mampu tersinkronisasi dengan cukup sempurna. Pada intinya, minim delay hampir nggak terasa lah. Sebenarnya untuk mengetahui tingkat delay itu gampang banget. Coba aja main real drum yang memang butuh tingkat sinkronisasi suara yang sempurna antara sentuhan jari dan suara yang keluar. Yang nggak pakai earphone TWS aja masih bisa kerasa tingkat delaynya. Apalagi earphone TWS, dan memang Viata Airboom Nitro ini agak keteteran ya kalau untuk main real drum. Suara sedikit telat sedikit aja itu udah nggak nyaman. Balik lagi kalau untuk main game PUBG tadi, tingkat kedetilan suara seperti langkah kaki di kanan, kiri, terus atas bawah, jauh deket, dan suara tembakan itu terdengar jelas. 3D game suaranya itu kerasa banget, dan misal ada suara bom itu terdengar menggema. Terus gimana kalau untuk dengerin musik sebuah lagu? Menurut saya biasa aja ya, masih cukup enak sih. Tapi nggak seenak earphone TWS di harga sekelasnya yang memang lebih mengedepankan musik. Pada intinya 3D game suaranya masih terbawa di sini, kerasa menggema-gema, dan suara bassnya itu lebih tebal tapi kurang begitu murni. Oh ya, ada catatan, sekecil-kecilnya nilai millisecond atau sebagus-bagusnya earphone TWS, dengan tingkat keminiman delay itu nggak akan bisa mengalahkan earphone koneksi kabel yang memang nggak ada delay. Tapi perlu diingat, itu dalam hal delay aja, tidak termasuk kualitas suara. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Klik like jika kalian suka, dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat. Kita jumpa di video selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.